Jadi dulu mama diberi kasih saya. Ayo, beneran. Membunuh kedua pelaku dengan cara memutilasi kedua korban. Yanti tidak sendiri. Ia bersekongkol bersama ayah kandungnya untuk menghabisi nyawa korban. Halo, assalamualaikum sahabat WNI Channel. Terima kasih ya hadirnya hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Yanti telah kehilangan nurani dan akal sehatnya hanya karena merasa sang ibu pilih kasih sejak ia masih kecil. Yanti merasa dikucilkan ibunya sendiri. Padahal menurutnya sebagai anak pertama, ialah yang selalu diajak sengsara sebelum kedua adiknya ada. Karena sakit hati yang membuahkan dendam, Yanti memiliki niat untuk menghabisi ibu kandungnya sendiri. Sementara sang ayah yang juga merasa marah pada si istri pun malah ikut membantu aksi keji Yanti. Anak kandung Yanti yang masih balita pun turut dihabisi hanya karena si bocah ini mengetahui atau melihat ketika Yanti menghabisi sang nenek. Yanti Rustini yang kini berusia 34 tahun ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dari pasangan suami istri Cahya dan Lilis. Yanti ini sudah menikah ya. Ia memiliki seorang anak balita perempuan yang kini berusia 3 tahun. Bernama Siti. Yang sehari-hari si anak ini cukup dekat dengan neneknya Lilis. Tapi mereka yang tinggal bersama di rumah sederhana yang beralamat di Kampung Cikadongdong RT 5 RW 3, Desa Cibanteng, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini, ternyata Yanti ini telah lama memendam rasa kesal pada ibunya sendiri yakni Lilis. Karena Yanti merasa sejak ia kecil, ibunya selalu pilih kasih. Menurut Yanti, ibunya itu selalu perhatian dan sayang kepada kedua adiknya. Tapi dengan Yanti sendiri, si ibu seolah tak pernah peduli dan kerap berkata kasar. Sejak kecil saat Yanti meminta dibelikan sesuatu, si ibu selalu enggan menuruti. Tapi jika kedua adiknya yang minta, si ibu selalu berusaha segera menuruti. Begitu perasaan Yanti ini. Sehingga membuat hubungan Yanti dengan Lilis ibu kandungnya sendiri sudah tak harmonis sejak lama. Sementara hubungan Lilis dengan Cahya suaminya, yakni bapaknya Yanti pun sering diwarnai pertengkaran. Pertengkaran itu biasanya karena Lilis menolak membayar hutang-hutang si suami yang bernilai puluhan juta rupiah. Jadi bapaknya Yanti ini meminta ibunya agar menjual emasnya untuk membayar hutang-hutang si bapak. Tapi ibunya selalu menolak dengan alasan uang di tabungan atau emas yang disimpannya itu adalah titipan adiknya yang sedang bekerja di luar negeri. Karena itu ia tak berani menggunakan sembarangan. Tapi sayangnya penjelasan Lilis ini tak lantas membuat Cahya sang suami berusaha mencari cara lain untuk membayar hutang-hutangnya itu. Tapi malah membuatnya dendam pada sang istri. Sekitar pertengahan April 2025, Cahya bapak Yanti yang kembali bertengkar soal hutangnya yang mencapai 90 juta rupiah itu, namun Lilis istrinya tetap ogah membayari. Sedangkan Yanti, yang setiap hari mendengar pertengkaran itu, semakin membenci si ibu ini. Puncaknya pada 21 April 2025 malam, ngobrolnya Yanti dengan bapaknya tentang niatnya untuk menghabisi sang ibu. Cahya sebagai ayah, bukannya mencegah ya, tapi ia yang juga kesal pada istrinya itu setuju saja, bahkan berjanji akan membantu, supaya nantinya ia bisa menguasai emas dan uang simpanan sang istri, dan akan digunakannya untuk membayar hutang-hutangnya. Senin 5 Mei 2025, seorang tetangga keluarga itu atau warga desa Cibanteng yang hari itu sedang membersihkan rumput di kebunnya sangat terkejut ketika menemukan tengkorak manusia dan tulang rahang. Dan di waktu yang hampir bersamaan, ternyata ada warga lain yang juga menemukan potongan tangan dan kaki di saluran irigasi di desa setempat. Warga yang seketika geger itu langsung melaporlah ke aparat desa dan juga pihak berwajib. Saat dilakukan penelusuran malamnya, polisi bersama warga kembali menemukan beberapa kerangka tulang lain di beberapa lokasi yang berbeda, tapi tak jauh dari lokasi yang pertama. Nah dari sini, polisi mulai memintai keterangan beberapa warga ya, sampai kemudian ada warga yang memberikan informasi. Ada satu keluarga yang mencurigakan yakni keluarga Cahya dan Lilis tadi, yang merupakan orang tua dari Yanti. Keluarga itu sudah 2 minggu belakangan, tak pernah lagi bersosialisasi dengan warga sekitarnya, dan selalu menutup pintu rumah. Tetangganya sudah merasa curiga ya, karena dari keterangan mereka, sejak beberapa hari sebelumnya, banyak tetangga yang mencium bau menyengat dan banyak lalat di depan pintu rumahnya. Tapi para tetangga ini merasa segan untuk mencari tahu.
Ketika polisi mendatangi rumah itu, bertemulah mereka dengan Yanti dan bapaknya. Tetapi ketika diinterogasi mereka sempat mengelak dan tidak mengakui. Namun setelah polisi memeriksa ponsel milik Yanti, yang ternyata ditemukan beberapa foto di galeri yang menampilkan saat mereka mengeksekusi Lilis ibu Yanti dan Siti balita anak kandung Yanti. Maka kedua pelaku yakni bapak dan anak itu tak bisa lagi mengelak. Setelah digelandang ke Mapolres Cianjur dan ditanya apa motif mereka hingga setega itu, Yanti dan Cahya bapaknya masih sempat berdalih ya, dengan mengatakan jika mereka mendapat bisikan gaib agar menghabisi kedua korban. Tapi dari hasil penyelidikan terungkaplah motif sebenarnya. Yanti kepada penyidik akhirnya mengakui bahwa sebenarnya ia dendam pada ibunya sendiri sejak lama. Yanti pun mengaku jika ialah yang memiliki rencana untuk menghabisi sang ibu. Yanti merasa sang ibu selalu mengucilkannya dan pilih kasih sejak kecil. Tidak seperti kedua adiknya yang selalu mendapat perhatian dari Lilis sang ibu. Dengan wajah bengisnya Yanti seolah tak menyesali perbuatannya. Bahkan ia mengatakan puas, dendam dan sakit hatinya telah terbalaskan. Menurut Yanti, dengan begini kedua adiknya pun turut merasakan tak mendapat perhatian lagi dari ibu mereka. Pembunuhan terjadi pada 22 April malam saat Lilis ibunya sedang tidur. Lilis kebetulan yang memang sedang sakit, hari itu memang sudah tidur sejak agak masih sore. Menjelang tengah malam tanpa belas kasihan, Yanti memasuki kamar sang ibu lalu mencekiknya hingga sang ibu meregang nyawa. Tapi tanpa disangka oleh Yanti, ketika aksi itu terjadi ternyata Siti bocah kecil berusia 3 tahun. Anak kandung Yanti ternyata terbangun dari tidurnya dan melihat adegan mengerikan tersebut. Yanti yang sudah gelap mata, takut ulahnya diadukan oleh sang anak itu pada orang lain. Tanpa pikir panjang juga mencekik bocah malang itu, hingga benar-benar kehilangan nyawa juga. Setelahnya jasad ibu dan anak Yanti itu mereka diamkan di dalam kamar selama kurang lebih 4 hari, yang tentu saja mulai membusuk. Selama beberapa hari itu, Yanti dan ayahnya ini mulai bingung ya, bagaimana cara menyembunyikan jasad kedua korban agar ulah mereka tak ketahuan orang lain. Dan begitu sudah tak tahan dengan bau jasad itu, Yanti dan ayahnya lalu sepakat untuk memisahkan jasad kedua korban agar mudah membuangnya. Tak hanya dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, tapi kedua pelaku ini dengan keji juga mengulitinya, lantas membakarnya. Setelah dibakar, Yanti dan ayahnya lalu membuang potongan-potongan tubuh korban itu di beberapa tempat yang berbeda, tapi masih di sekitar desa setempat. Namun, ibarat pepatah yang mengatakan, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Sepandai-pandainya menyimpan kejahatan, suatu saat akan terbongkar juga. Dan akhirnya pada 5 Mei 2025 menjadi awal terbongkarnya ulah keji Yanti dan Cahya bapaknya ini, yang membuat mereka dijadikan tersangka pembunuhan berencana. Dari penangkapan mereka ini, polisi mengamankan beberapa barang bukti ya, berupa perhiasan emas milik korban seberat 60 gram dan sejumlah uang tunai puluhan juta rupiah. Dari pengakuan Cahya bapaknya Yanti ini ya, emas-emas itu diambilnya dari simpanan sang istri, lalu sempat dijualnya. Lantas uang penjualan emas digunakannya untuk membayar hutang-hutangnya yang mencapai 90 juta rupiah lebih. Ulah bapak dan perempuannya yang begitu mengerikan ini dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, subsidiar pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara. Dari kisah ini banyak hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil ya. Salah satunya adalah, jika ada masalah dalam satu keluarga, usahakanlah dicari solusi yang terbaik. Jangan sampai main bunuh-membunuh seperti ini. Pertebal keimanan dan bangunlah komunikasi dengan keluarga dengan baik. Terima kasih waktunya ya. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.